Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Data Science dengan tema materi pembangunan model regresi. Bersama saya Deti Purnamasari, dosen Universitas Gunadarma. Submateri yang akan disampaikan terkait linear regression lanjutan. Seperti sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Pada contoh, terdapat data dengan variabel bebas dan variabel tak bebasnya, yaitu variabel bebasnya engine size, cylinder, fuel consumption, sedangkan untuk variabel tak bebasnya adalah CO2 emission. Fungsi dari regresi linear ini adalah ketika kita memiliki data baru yang kita tidak tahu CO2 emissionnya ini berapa, maka ketika data baru tersebut dimasukkan ke dalam model, kita sudah bisa dapat melakukan prediksi terhadap CO2 emissionnya. Seperti kita ketahui, regresi linear ini adalah suatu teknik atau model dengan pendekatan garis lurus. Sehingga pada formula matematisnya atau dapat dituangkan dalam bentuk persamaan matematis, yaitu variabel bebasnya adalah Y, kemudian ada populasi, lalu populasi slope ditambah dengan independen variabelnya dan ditambah dengan errornya. Berikut adalah topologi regresi linear. Pada grafik kita bisa lihat garis lurus ini merupakan garis regresi, kemudian titik yang berwarna biru ini merupakan datanya. Pada contoh, dilakukan prediksi terhadap CO2 emission, sehingga kita dapat katakan CO2 emission ini sebagai variabel tak bebasnya dengan melihat kondisi pada engine size-nya, sehingga engine size-nya ini merupakan variabel bebasnya. Kemudian untuk regresi linear variabel jamak dapat dicontohkan ketika ingin melakukan prediksi terhadap CO2 emission dengan melihat lebih kepada satu variabel. Di contoh ini ingin dilihat CO2 emission berdasarkan pada engine size dan silindernya dari sebuah mobil. Sehingga dari contoh ini dapat dikatakan yang menjadi variabel tak bebas atau variabel Y-nya adalah CO2 emission, yang menjadi variabel bebas atau X-nya adalah engine size, silinder, dan yang lain yang memang digunakan dalam modelnya. Berikut adalah cara kerja dari regresi linear. Masih dengan menggunakan contoh yang sama, model regresi akan ditentukan parameternya dengan data dari satu variabel bebas untuk melakukan prediksi pada variabel tidak bebasnya atau variabel Y-nya. Kemudian hasil pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi suatu nilai numerik untuk kasus yang baru. Demikian, seperti dapat kita lihat pada nomor indeks ke-9, engine size-nya 2,4, kemudian silindernya 4, fuel consumption-nya adalah 9,2. Maka ketika kita sudah memiliki model dengan teknik regresi linear, di contoh ini, dapat diprediksi kandungan dari CO2-nya. Ya, berikut ilustrasi dari cara kerja regresi. Berikut adalah regresi linear dengan menggunakan variabel sederhana atau menggunakan satu variabel. Engine size, kemudian akan mempengaruhi variabel tak bebasnya, adanya persamaan linear atau kita bisa juga mengatakan persamaan garis, ya, sehingga dari model didapatkan garis seperti yang kita bisa lihat pada gambar grafik, yaitu garis berwarna merah ini. Ini merupakan persamaan linear dari hasil modeling yang sudah dilakukan. Dikatakan bahwa garis merah pada gambar adalah model linear yang dihasilkan oleh algoritma regresi linear. Berdasarkan garis merah itu dapat diketahui nilai CO2 emission sebagai variabel tak bebas dengan melihat nilai pada engine size dan dalam hal ini bernilai 2,4 yang menghasilkan nilai CO2 emission 214. Sehingga ketika datang data baru 2,4, maka dia akan lihat engine size-nya 2,4 seperti kita lihat di titik ini. Kemudian akan ditarik
menuju ke garis linearnya yang berwarna merah, garis berwarna merah, maka akan dapat diprediksi emisinya adalah 214. Untuk mendapatkan parameter model regresi terbaik, maka dicari parameter yang membuat selisih terkecil antara prediksi dengan nilai aktual yang disebut dengan error. Dalam hal ini, metrik yang paling sering digunakan adalah mean square error. Berikut adalah estimasi parameter dengan formula matematisnya. Parameter yang terbaik dicari dengan menggunakan metode least square, sehingga menghasilkan parameter terbaik yang dapat dilihat dengan mean square error. Jika sudah didapatkan persamaan garis atau model dari regresi linearnya, ketika datang data baru, maka dapat dilakukan prediksi terhadap data baru tersebut. Ya, bisa dicontohkan di sini dengan formula matematis seperti yang tampak, maka dapat dilakukan prediksi dengan kondisi engine size 2.4, kemudian silinder 4, fuel consumption 9.2, maka CO2 emissionnya adalah 218.6. Kelebihan dari regresi adalah merupakan teknik atau metode yang ringan, tidak perlu tuning parameter dan mudah dipahami serta diinterpretasikan. Selain kelebihan, tentunya ada keterbatasan dari regresi linear. Model regresi linear terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas dunia nyata, kemudian outlier menjadi permasalahan utama dalam penerapan teknik atau algoritma regresi linear. Lalu adanya ketidakmampuan untuk menentukan fitur importance. Demikian yang dapat disampaikan terkait materi pemodelan dengan regresi pada kelas data science. Selamat mengikuti kelas data science, semoga diberikan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.